Apa hukum anak di luar nikah? Apakah anak yang lahir pertama dan kedua itu bukan anak saya, Pak Ustadz? Dalam mazhab Syafi'i, Masya Allah, jazakumullah, jazakumullah. Ternyata di Masjid Nurul Huda itu kalau udah habis waktu dia mati sendiri. Tadi udah habis. Ini waktu baru. Bisa mic itu di setel otomatis. Jadi sebetulnya ini waktu tambahan. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikahnya sah. Makanya tidak pernah Pak Kuan nanya sudah berapa bulan. Yang nanya sudah berapa bulan itu dokter. Pak Kua dia nggak urus itu, lengkap rukun syarat dia nikahkan. Maka jangan salahkan Pak Kua, karena hukum Islam Indonesia ahwal syakhsiahnya pakai mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah setelah anak lahir, 4 efeknya kalau menikahkan orang yang hamil. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin bapaknya. Dan lu pakai bin siapa? Ya bin Abdillah, bin hamba Allah. Asal jangan bin Abdul Somad lah. Yang kedua, kalau anak itu ternyata lahir laki-laki, nanti anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali untuk adiknya. Kalau adiknya nanti kedua, ketiga perempuan, karena mereka tidak dianggap saudara seayah, mereka dianggap saudara seibu tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau ternyata anak ini lahir perempuan, anak ini tidak bisa diwalikan oleh si bapak. Ini sudah dibawa ke Singapura Pak Ustadz, ini DNA-nya sama, DNA nggak laku. Karena dalam Islam yang diakui itu akad, bukan DNA. Dia sudah ada sebelum akad, yang diakui itu setelah akad. Nggak paham saya Pak Ustadz, kertas tidak diakui kalau dicoblos sebelum hari H. Jelas? Yang keempat, kalau meninggal si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Kalau meninggal si anak, si bapak tak dapat harta warisan, karena mereka tak ada hubungan nasab. Pekerjaan saya saat ini driver ojol. Saya pernah dapat orderan membeli babi, yang dimana saya tak tahu karena pembeli dan penjualnya nggak bicara. Jadi pertanyaan, Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya, kalau dia tak tahu, tersalah dan lupa. Tolong antarkan ini ya Mas. Kita antar aja. Kita tak tahu bahwa di dalam itu babi, dan kita nggak tanya-tanya, Pak kalau boleh tanya ini babi atau anjing ya? Tahu kita, dia kasih bungkus plastik, kita bawa aja, karena tugas kita. Tapi kalau kita udah tahu pasti, maka jangan kita pilih-pilih, karena harta ini yang kita cari barokahnya. Anak kita ajarkan makan Allahumma barik lana. Innallaha naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Allah melarang samanil kalbi, hasil anjing, wa mahril baghi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Tapi dalam hadis itu anjing Pak Ustaz, anjing aja nggak boleh, apalagi babi. Ke kota Padang membeli tomat, membeli benang ke Bengkulu. Selamat datang Ustadz Somad, semoga senang selama di Palu. Masya Allah, so sweet. Hah? Mesti dibalas. Kalau tuan ke Bengkulu, jangan lupa membeli tomat. Ustadz senang di negeri Palu, karena negerinya negeri keramat. Itu aja dibalik-balik. Saya mau nanya Ustadz, apa hukumnya pergi umroh melalui pembiayaan? Bahasa simpelnya umroh ngutang. Apa boleh kita pergi umroh itu ngutang melalui uang pinjaman?
Jadi gini, saya mau akikah anak. Saya mau akikah anak, harga kambing 2,5 juta. Uang nggak ada. Lalu saya ngomong ke Ustadz Lutfi, Ustadz Lutfi, kita kan dulu dekat rumah di Mesir. Begitulah mukaddimahnya biasanya gitu. Boleh tak saya pinjam Ustadz 2,5 juta? Saya mau akikah anak. Nanti insya Allah kelapa saya panen bulan depan. Maka kata ulama fikih, utang itu terbagi dua. Yang pertama, mayurja ada uhu. Kalau ada yang diharapkan pembayarnya, boleh. Nanti kalau kelapa ku panen bulan depan, ku bayarkan 2,5 juta, boleh. Yang nggak boleh itu gini, Ustadz Lutfi, boleh aku minjam 2,5 juta untuk akikah? Pembayarnya Ustadz, ku serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Misalnya bapak pegawai, atau punya speedboat cari ikan, atau punya angkutan, nanti dibayar sekian tahun lunas, boleh. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan pembiayaan umroh melalui bank syariah. Ada fatwanya, coba cari di Google, fatwa pembiayaan umroh Dewan Syariah Nasional. Bagi yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa. Karena umroh dan haji manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jangan berangkat hanya karena ikut-ikutan tetangga. Ibadah ini kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa.